إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmat, maghfirah serta ridhonya, dan mudah-mudahan tatkala kita berjumpa dengan Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwafillah, di video kali ini kita akan reaksi sebuah video. Video ini lucu, kocak, ngakak, bikin geleng-geleng kepala, ikhwafillah. Kenapa saya sebut demikian? Karena para kufar terus mencari cara ingin menandingi agama Islam yang mulia, dan mereka tidak ada habis-habisnya ingin membuat tandingan terhadap agama Islam yang tinggi dan sempurna. Agama yang satu-satunya Allah ridhoi, agama yang mana para nabi di dalamnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW menyeru kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyembah kepadanya, bukan menyembah kepada selain dirinya. Mereka terus ingin membuat tandingan, ikhwafillah. Semisal pertama, dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, seorang Abrahah yang ingin menandingi Ka'bah dengan cara membuat gereja besar. Bahkan Abrahah dengan para tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah hanya sebatas isapan jempol belaka, ikhwafillah. Abrahah mati tak berkutik, harus menanggung azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingin mencoba menghancurkan Ka'bah dan ingin membuat bandingan agar manusia kala itu masuk ke gereja yang Abrahah bangun. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, mereka membuat Ka'bah KW, ikhwafillah, mengelilingi sebuah bangunan. Artinya untuk apa? Ingin mengikuti dan menandingi tawafnya orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang, ikhwafillah, mereka terus mencari cara. Salah satunya para kufar ini ingin meniru azan orang Islam dengan kata-kata yang bikin menggelitik dan sangat asing, bikin ngakak, ikhwafillah tentunya. Mohon maaf, saya katakan mohon maaf kalau seperti ini agama mereka itu tidak percaya diri atau tidak punya pendirian, ikhwafillah. Kenapa harus ngikut-ngikut agama lain coba? Kalau pengen tawaf, kalau pengen azan asli, sudah saja masuk Islam. Kenapa harus pura-pura begitu ya? Hidup itu kalau penuh dengan pura-pura akan sia-sia dan sirna. Baik, kita akan langsung saja saksikan ke videonya. Silakan. المسيح أقدر المسيح أقدر المسيح أقدر المسيح أقدر. Bentar ikhwafillah. Kita akan potong dulu videonya. Ini sih ngakak, kalimatnya sangat menggelitik, ikhwafillah. Al-Masihu Aqdar, Al-Masihu Aqdar. Nah, kalau dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu adalah gabungan sebuah nama dan sebuah sifat atau gelar. Isa sebagai nama, sedangkan Al-Masih itu sebagai sifat atau gelar. Jadi, Isa Al-Masih adalah Isa yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ketika Isa mengusap dengan tangannya, ya, Allah memberikan kesembuhan. Itu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Isa alaihissalam. Karena Al-Masih itu dari kata masaha, artinya mengusap, ya. Kenapa mereka tidak menyertakan Isa atau Yesus sebagai Aqdar, ya? Karena itu, ya, bakalan kocak dan lucu kalimat, ya, ikhwafillah. Mungkin jadi seperti ini contohnya. Isa Aqdar, Isa Aqdar, atau Yesus Aqdar, Yesus Aqdar. Jadi mereka menyertakan kata Al-Masihu. Berbeda kalau kita bandingkan dengan lafaz azan yang sesungguhnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke videonya. Silakan. حي على الخلاص حي على الخلاص فالخلاص خير من
Al-khalas khairum minal maut. Keselamatan lebih baik daripada kematian. Ini kocak kakak ikhafillah. Memangnya Anda gak bakalan mati begitu? Ini sebetulnya tidak realistis dan tidak etis. Kenapa harus dibandingkan antara mati dengan keselamatan? Memangnya yang selamat itu tidak mati dulu gitu? Umat Islam masuk surga, salah satu syaratnya mati dulu. Begitu pula orang kafir masuk neraka, syaratnya harus mati dulu. Jadi kematian itu adalah sebuah kepastian. Tidak bisa seorang pun lari dari kematian. Ya, semua akan mati. Tidak bisa akan selamat. Semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang Kristen mati, orang Islam mati. Baik, ikhwafillah, kita lanjutkan lagi. حي على الصلاح حي على النجاة فالخلاص خير 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 من الموت. حي على الصلاة حي على النجاة, meniru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini ngakak lagi, Bos. Bagaimana Anda bisa shalah dari kata silah dan bagaimana bisa najah sedangkan tidak mengajak kepada amalannya? Apa amalannya bisa najah? Bisa bahagia itu apa amalannya? Berbeda dengan azan, hayya 'alas shalah, mari kita salat, hayya 'alal falah. Dengan salat Allah akan berikan kebahagiaan. Dan perlu kita ketahui kata falah dan najah. Najah itu kata yang rendah dibanding dengan falah. Kalau najah itu orientasinya atau lingkupnya dengan nilai, ya, dengan kelulusan. Misalkan diterima pekerjaan, lulus dalam sekolah, lulus dalam perkuliahan, itu namanya najah dan orientasinya itu dunia. Sedangkan falah itu artinya kemenangan, kejayaan, dan orientasinya bukan di dunia saja, akan tetapi sukses dunia dan sukses di kehidupan setelah di dunia ini, yaitu akhirat. Maka dari itu, kenapa dalam azan tidak menyebut nazah, hayya ala najah, tidak menyebut sa'id, hayya ala sa'id, tidak menyebut farhan dari kata faroha, ya, atau tidak menyebut yang lainnya, tetapi di sana disebutkan falah, hayya alal falah, atau misalkan aflaha. Dan ternyata itu kata lebih tinggi kedudukannya daripada kata-kata yang lainnya, ikhwafillah. Jadi mau meniru azan lagi, berpikirlah 1.000.000 kali. Yakin tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Baik ikhwafillah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan saksikan kekocakan, kelucuan, subhatan para kufar terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk itu, yang baru bergabung silahkan subscribe channelnya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar insya Allah setiap kami upload videonya akan menjadi pemberitahuan kepada kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih, semoga menjadi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi ikhwafillah yang ingin mendermakan sebagian hartanya untuk bekal di akhirat kelak dan pahala yang terus mengalir sampai ke alam barzah dengan cara sedekah jariyah untuk pembangunan masjid di sebuah pelosok desa di daerah Tasikmalaya, silakan ikhwafillah bisa menyalurkan langsung ke nomor rekening yang tertera di sini. Semoga kebaikan ikhwafillah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.